Video viral Ferdy Sambo beri ucapan soal jabatan sifatnya sementara, netizen, sebelum dibutakan harta tahta. Jakarta beredar kembali di media sosial dan bikin geger cuplikan video lawas, seorang Ferdy Sambo saat masih menjabat sebagai Kapolres Brebes. Nama Ferdy Sambo memang menyita perhatian publik sebulan terakhir ini, atas kasus yang menimpanya karena terlibat menjadi dalang pembunuhan berencana ajudannya sendiri yakni Brigadir J atau Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat. Video viral Ferdy Sambo beri ucapan soal jabatan sifatnya sementara, netizen, sebelum dibutakan harta tahta. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebelum seperti sekarang, sempat menduduki posisi sebagai Kapolres Purbalingga pada tahun 2012 sampai 2013, lalu menjadi Kapolres Brebes pada tahun 2013 sampai 2015 silam. Karir Ferdy Sambo digadang-gadang melejit cukup cepat, mengingat usianya yang kini baru menginjak 49 tahun, ia sudah mengemban jabatan strategis dan pangkat Jenderal Bintang 2. Sosok Ferdy Sambo telah menyita perhatian masyarakat Indonesia, baru-baru ini beredar cuplikan video lawas sang jenderal ketika sedang membawakan sambutannya beberapa tahun silam. Itu diunggah oleh akun Instagram Zal05 pada 1 September 2022. Sangat menarik perhatian atas segala ucapannya zaman dulu saat masih menjabat Kapolres Brebes dengan pangkat AKBP. Dalam video itu memperlihatkan saat Sambo berbicara tegas, namun terasa lembut di sebuah acara yang bertajuk Nyambung Paseduluran di Bumi Ayu tahun 2013 silam. Sambo berbicara di hadapan para tamu hadirin di sebuah aula, dirinya menyebutkan bahwa kedudukan mereka semua sama di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya tidak pernah merasa kalau saya ini Kapolres, saya tidak pernah merasa bahwa saya lebih baik dari Bapak dan Ibu, karena saya ini bahwa pada saatnya nanti, saya dan Bapak Ibu nanti sama di hadapan pencipta kita, ucap Ferdy Sambo dikutip Vonenews.com dari akun Instagram Zal05 pada Sabtu, 3 September 2022. Sambo mengingatkan tentang jabatan dan pangkat hanya sementara saja, karena pada akhirnya kita semua sama dikuburkan di liang lahat yang ukurannya sama. Apakah kemudian saya seperti ini beda dengan Pak Suhadi? Lubang kita sama, 2 kali 1, Kapolres selakunya 2 kali 2, 2 kali 1. Ini semua ditinggal, semua pakai kain, enggak ada yang dibawa, ucap sambungnya. Lebih lanjut, suami dari Putri Chandrawati ini mengajak orang-orang untuk berperilaku positif, tidak melanggar hukum dan menikmati hidup agar selalu bahagia. Untuk hidup ini adalah anugerah, mari kita saling menikmatinya dan hidup hanya sekali dengan tidak memfitnah, tidak berlaku anarkis, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, mari kita bisa bahagia, ujarnya. Diketahui Irjen Ferdy Sambo juga disebut sebagai Jenderal Bintang 2 termuda di Mabes Polri. Usai ada tahun 2020 diangkat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri yang dilantik oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz. Sontak saja, unggahan cuplikan video lawas itu menyita perhatian netizen di media sosial, tak sedikit menilai jika perkataan mantan Kadif Propam itu sangat berbanding terbalik dengan kasus yang menimpanya yakni pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Mungkin dulu dia orang baik, mungkin, dan berjalannya waktu dia terbiasa dengan hal dua lumrah di dalamnya, akhir jadi ketagihan dan sekarang jadi kejam. Tulis netizen. Sebelum dibutakan dengan harta dan tahta, ucap netizen. Itu dulu, memang melihat humble ya humoris, TP setelah naik pangkat bintang jadi beda, ujar netizen. Kala itu masih waras. Duit belem banyak SPT sekarang, tulis netizen. Coba ada Yegi bisa putar di hadapan dia, omongan dia semua ini, terketuk gak hatinya dan jujur, dari kejadian CCTV hilang sudah tidak percaya lagi, tulis netizen. TP kenapa tega mencabut hak hidup orang lain? Apa dia BS membuat nyawa? Berlaga seperti Tuhan. Komen netizen. Memang pintar dan manis dia bikin narasi kata-kata, sehingga semua kena prank, termasuk atasannya, komen netizen. Ketika masih kinyis 2, idealismenya masih tinggi, tulis netizen. Memang benar ya, harta tahta membuat orang menjadi lupa segalanya, komen netizen. Kejadian itu bermula pada Jumat, 8 Juli 2022, saat Baradae diperintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Selain memerintah, mantan Kadif Propam itu diduga juga merekayasa kronologi kasus pembunuhan seolah-olah terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah dinasnya.
Sementara itu, Bribka RR dan KM yang diduga berperan dan ikut membantu serta menyaksikan penembakan Baradae terhadap korban juga terseret menjadi tersangka. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana subsidiar pasal pembunuhan lewat pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan berencana. Tidak hanya itu, sebanyak 97 polisi hingga saat ini telah menjalani pemeriksaan oleh tim Inspektorat Khusus karena diduga melanggar disiplin dan etika saat menangani perkara ini. Dari jumlah itu, 16 polisi diantara telah menjalani penempatan khusus di Makobrimob dan Divpropam Polri, IND.